wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Relia Ananta dengan NIM 23334179 dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan tentang yang pertama, yaitu pengaturan posisi Fowler dan semi-Fowler. Yang kedua yaitu mengumpulkan sputum untuk pemeriksaan. Yang ketiga yaitu mengajarkan pasien untuk teknik pernafasan dalam. Yang keempat yaitu mengajarkan pasien untuk teknik baku efektif. Yang kelima yaitu mengajarkan pasien untuk terapi oksigen atau nasal kanul. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan dasar. Nah, ini merupakan contoh posisi Fowler. Pada pengaturan posisi Fowler, pasien duduk dengan bagian atas tubuh sedikit lebih tegak lurus sekitar 45-90 derajat dibandingkan dengan posisi tidur biasa. Posisi ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan ventilasi paru-paru dengan memperluas kapasitas paru-paru dan memperbaiki aliran udara. Yang kedua yaitu membantu mengurangi sesak napas dengan memperbaiki ekspansi paru-paru. Yang ketiga yaitu membantu mengurangi tekanan pada bagian bawah tubuh seperti pada daerah panggul dan perut. Yang keempat yaitu meningkatkan kenyamanan pasien terutama saat makan atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan perawat dalam prosedur pelaksanaan posisi duduk Fowler. Yang pertama yaitu kita sebagai perawat menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Yang kedua, membantu dan dudukan pasien. Yang ketiga yaitu atur tempat duduk pasien dengan meninggikan bagian kepala tempat tidur atau dapat diberikan bantal dengan sudut 90 derajat. Yang keempat yaitu anjurkan pasien untuk tetap berbaring setengah duduk. Nah, selanjutnya yaitu semi-Fowler. Semi-Fowler bagian atas tubuh pasien sedikit diangkat sekitar 30-45 derajat dari posisi tidur biasa. Posisi ini bertujuan untuk yang pertama yaitu sama seperti posisi Fowler, namun dengan kemiringan yang lebih rendah. Ini membantu dalam meningkatkan kenyamanan pasien yang membutuhkan sedikit peningkatan ekspansi paru-paru, tetapi tidak sebanyak pada posisi Fowler. Yang kedua yaitu berguna untuk pasien dengan kondisi tertentu seperti cedera atau operasi yang memerlukan posisi semi-reclining tetapi tidak sejauh posisi Fowler. Selanjutnya yaitu posisi lutut dada. Posisi ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik bagi praktisi medis untuk pemeriksaan fisik pada bagian belakang tubuh, terutama jantung dan paru-paru. Yang kedua yaitu membantu dalam mengurangi kekuatan otot nyeri pada bagian belakang tubuh pasien. Yang ketiga, digunakan dalam prosedur medis tertentu seperti pemeriksaan fisik yang mendetail atau pemasangan kateter. Selanjutnya yaitu teknik nafas dalam. Teknik nafas dalam dilakukan melalui menarik nafas dari hidung, kemudian tahan selama 3 detik, kemudian dikeluarkan perlahan melalui mulut. Dilakukan secara berulang. Selanjutnya yaitu terapi oksigen. Terapi oksigen adalah suatu prosedur medis di mana pasien menerima suplai tambahan oksigen untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan udara yang dihirup. Berikut adalah beberapa poin penting tentang terapi oksigen. Yang pertama, indikasi. Terapi oksigen biasanya diberikan kepada pasien yang mengalami kondisi medis yang menyebabkan kadar oksigen dalam darah turun ke bawah level yang aman, seperti penyakit paru obstruktif kronis, serta gagal jantung atau gangguan pernapasan lainnya. Ini juga dapat diberikan pada pasien pasca operasi atau trauma yang membutuhkan dukungan pernapasan tambahan. Yang kedua yaitu pemberian oksigen. Oksigen dapat diberikan melalui beberapa cara, termasuk menggunakan masker oksigen, kanul nasal, kacamata oksigen, atau ventilator mekanis. Pilihan metode pemberian oksigen tergantung pada kebutuhan pasien dan tingkat keparahan kondisinya. Yang ketiga yaitu monitoring. Penting untuk memantau kadar oksigen dalam darah, oksigenasi pasien secara teratur
selama terapi oksigen untuk memastikan bahwa pasien menerima jumlah oksigen yang cukup tanpa risiko terlalu banyak oksigen, atau disebut dengan hiperoksia. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan oksimetri nadi, pulse oximeter, yang mengukur saturasi oksigen dalam darah. Selanjutnya yaitu teknik batu efektif dan pengumpulan sputum untuk pemeriksaan, yaitu prosedur penting dalam mendiagnosis dan pengelolaan kondisi pernapasan, terutama pada pasien yang mengalami gangguan saluran pernapasan seperti bronkitis dan tuberkulosis. Teknik batu efektif yaitu bantu yang efektif membantu membersihkan saluran pernapasan dari lendir, kotoran, dan partikel lainnya. Yang kedua yaitu pasien diajarkan untuk batuk dengan cara yang benar, yaitu dengan menarik nafas dalam-dalam, menahan nafas sebentar, kemudian membatukkan dengan kuat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.